Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Deni Aditya Rizky dengan NIM 20190130130030. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi Bapak Indra Manik, yaitu estimasi biaya proyek bagian yang kedua. Berikut adalah slide yang pertama. Nah, sebelum saya jelaskan materinya, saya akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah bagan proses estimasi. Terus yang kedua adalah tipe estimasi biaya yang meliputi estimasi konseptual, estimasi biaya rinci atau detail, dan estimasi biaya semi rinci. Terus materi selanjutnya adalah penetapan harga atau pricing. Hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tetap bagi kontraktor adalah: yang pertama adalah penyesuaian harga, yang kedua adalah penyesuaian terhadap subkontraktor, yang ketiga adalah strategi tenaga kerja langsung, yang keempat struktur overhead job site, dan yang terakhir adalah perhitungan biaya. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang price self performing work atau produktivitas tenaga kerja langsung. Produktivitas tenaga kerja langsung adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan, karena itu dianggap sebagai item yang paling berisiko dalam proses estimasi. Kontraktor hanya dapat memperkirakan berapa jam yang dibutuhkan melakukan tugas, tidak ada aturan, dan mereka hanya dapat mengelola, bukan mengontrol, produktivitas lapangan aktual. Yang pertama adalah diestimasi dengan satuan jam kerja per man hours atau disingkat MH per unit pekerjaan. Misal produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 man per hours per pintu. Ini disebut sebagai satuan unit atau satuan man hour atau UUMH. Kemudian ada sistem produktivitas tenaga kerja langsung ini juga disebut sistem yang memungkinkan terjadinya fluktuasi tingkat tenaga kerja, variasi geografis dan waktu. Sumber produktivitas tenaga kerja terbaik itu adalah database estimasi pusat kantor. Perlu pengembangan database berdasarkan estimasi dan riwayat tenaga kerja pada proyek sebelumnya. Kemudian dari pricing self performing work juga dapat ditentukan tingkat upah pekerja. Biasanya ditentukan oleh perusahaan tempatnya bekerja, lokasi kerja, perjanjian serikat kerja, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, gabungan upah kerja harian dengan manor, dapat berupa rata-rata dari gaji pekerja harian, dapat juga menggunakan upah campuran yang memperhitungkan tukang kayu, buruh, dan tukang batu serta tukang bersih semuanya bersama-sama. Kemudian yang menentukan hal yang lain menentukan pricing self performing work adalah harga material. Sumber harga satuan material terbaik adalah dari pemasok, dari tokonya. Pemasok diundang untuk memberikan harga pada saat yang sama dengan subkontraktor atau di awal proses pricing. Sumber harga material lainnya adalah database harga di kantor pusat atau estimasi pada proyek sebelumnya. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai pricing dan juga price self performing work. Apabila ada salah penyebutan kata maupun maknanya, saya
Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.